Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para santri Al-Qur'aniyah kelas 5 dan kelas 6 ya. Karena memang secara materi sama ya untuk membahas matan syatibiyah ya. Baik, kita masih membahas tentang idgham kabir. Baik, saya akan bahas tentang idgham kabir. Kita masuk ke bait wa 'inda sabilan shinu dzil arsy mudghamun wa dhadan li ba'di sya'nihim mudghaman tala wa fi zuwijat sinun nufusi wa mudghamun lahu ra'su syaiban bi ikhtilafin tawassala. Nah, itu bait yang kita akan bahas pada hari ini, bahwa kemarin di mudgham pada idgham mutaqaribain, idgham kabir mutaqaribain itu kan ada 16 huruf ya yang terangkum pada bait syifa lam tadik nafsan biharum zawadonin sawakana za husnin sa'aminhu qad jala. Oke, kita ke Imam Syatibinya ini membahas tidak sesuai urutan dalam bait, tidak dibahas shin dulu kemudian lam, tetapi kemarin yang dibahas itu adalah pertama ha dulu. Nah, ha kemarin mudgham fihnya itu adalah huruf ain. Kemudian kaf mudgham fihnya qaf, atau sebaliknya qaf mudgham fihnya huruf kaf, eh, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian juga kemarin kita sudah bahas di bait wa fi dzil ma'arij huruf jim itu mudgham fihnya itu huruf ta yang terdapat pada surah eh, dalam surah Al-Fatah ya. Akhraja syat'ahu. Akhraja syat'ahu dibaca akhraj syat'ahu. Nah, nah sekarang kita akan membahas di bait ini adalah mudgham fihnya itu shin ketemu sin. Pertama kita membahas huruf shin, kemudian kita membahas huruf dod, nah, kemudian kita membahas huruf sin. Nah, tiga huruf yang mudgham ya. Mudgham yang ke-16 huruf itu, kita di bait ini membahas tiga huruf. Huruf sin, huruf dot, dan huruf shin, dot, dan huruf sin. Pertama huruf shin ya, huruf shin. Wa inda sabilan shinu dzil arsy mudghamun. Nah, ketika sabilan, nah, ketemu shin, dzil arsy sabila, shin ketemu sin kan, itu diidghamkan. Nah, Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwasanya ini terjadi dalam satu tempat saja. Shin ketemu sin ya. Ya, kemudian huruf yang kedua itu adalah wadhadan li ba'di sya'nihi mudghaman tala. Dan huruf yang untuk huruf dod itu dikata-kata li ba'di sya'nihim. Jadi li ba' sya'nihim karena dia apa? Asusi li ba' sya'nihim. Nah, mudghaman kata itu dibaca idgham tala. Kemudian wa fi zuwijat sinun nufusi wa mudghamun. Dan pada lafaz zuwijat sinun nufusu wa mudghamun, huruf sin itu mudgham fihnya itu adalah dua huruf. Huruf zai dikata-kata wa idzan nufusu zuwijat, dibaca wa idzan nufuz zuwijat di surah At-Takwir. Yang kedua mudgham fih dari sin itu adalah shin. Tadi kan di shin mudgham fihnya sin. Nah, di sini sin mudgham fihnya shin. Itu dalam firman Allah dalam surah Maryam, wa firra si syaiba, dibaca wa firra syaiba di surah Maryam. Tapi bikhulfin anhu, tapi khusus untuk cara ini dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi dengan dua cara. Bisa dengan cara idgham tadi, wa firra syaiba, bisa dengan cara izhar wa firra si syaiba. Nah, maka dikatakan dalam ya, bait ini wa fi zuwijat sinun nufusi wa mudghamun, dan dalam
eh, dalam firman Allah wa idzan nufusu zuwijat itu sin ketemu zai itu diidghamkan. Dan bagi Imam As-Susi ar-ra'su syaiba itu biikhtilafin, ada dua cara, bisa dengan cara idgham, bisa dengan cara idhar. Maka secara kesimpulan bahwa eh, dua bait ini dua bait ini membahas tiga huruf mudgham, ya, yang mempunyai mudgham fih masing-masing. Ya, kalau kita lihat di buku Abi ya, sebentar. Kalau kita lihat di buku Abi bahwa pembahasan mudgham fih itu akan disimpulkan di tabel ya, di idgham mutaqaribain itu di tadi ya saya katakan huruf dot nomor 5 ya, dot mudgham fihnya shin. Wa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim. Satu tempat saja ini dibaca idgham oleh As-Susi. Shin mudgham fihnya sin. Ila dzil arsy sabila. Satu tempat saja dalam surah Al-Isra ayat 42. Dan sedangkan sin mudgham fihnya zai dan shin. Untuk zai wa idzan nufusu zuwijat, huruf shin itu ar-ra'su syaiba. Tetapi untuk khusus ar-ra'su syaiba ini dibaca bisa dua cara. Bisa dibaca izhar, bisa dibaca idgham. Nah, itu kesimpulan untuk bait yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang bait lanjutan dari pembahasan idgham kabir. Wa inda sabilan shinu dzil arsy mudghamun wa dhadan li ba'di sya'nihim mudghaman tala wa fi zuwijat sinun nufusi wa mudghamun lahur ra'su syaiban bi ikhtilafin tawassala. Nah, mudah-mudahan ini bisa difahami dengan baik. Tolong difahami dengan baik, diulang, dipakai buku Abi Sobron terkait dengan pembahasan ini. Tadi huruf lanjutan dari pembahasan idgham kabir mutaqaribain fi kalimatain ya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, tolong nanti selanjutnya teman-teman tolong dibuka di juznya masing-masing, baik kelas 4 ataupun kelas 5 ataupun kelas 6. Kemarin kan di halaman pertama di juznya masing-masing. Sekarang coba dilihat di halaman kedua, khusus untuk riwayat qaulun, coba dilihat ada berapa munfasil di halaman kedua dan ada berapa mim jama yang ada di halaman kedua. Dengan itu nanti kita sudah punya mulai ada gambaran terkait bagaimana bacaan riwayat qaulun di juz kalian masing-masing. Nanti terkait dengan farsul hurufnya nanti bisa menyusul terkait dengan mushaf khusus riwayat qaulun. Saya sedang usahakan apakah nanti saya cetak ataupun saya minta ke Lajnah Pentasya Mushaf. Allah Allah, mungkin itu. Sekali lagi saya mohon maaf keterbatasannya. Ini yang bisa saya sampaikan untuk materi minggu ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.